Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian kedua. Kepercayaan terhadap salib. Di dalam ayat ini yang ditekankan perhatian ialah terhadap keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Yahudi karena mempertahankan kedudukannya telah melakukan kekejaman-kekejaman terhadap nabi-nabi Allah. Mereka telah memfitnah Yahya sehingga ditangkap dan dibunuh oleh penguasa. Kemudian mereka telah memfitnah Zakaria pula, ayah dari Yahya, sehingga nabi yang tua itu mati dibunuh. Kemudian mereka fitnahkan pula Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan kepada pihak penguasa Romawi bahwa dia telah mendirikan suatu kekuasaan baru guna menggantikan kekuasaan Romawi. Padahal bangsa Yahudi waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Imam besar mereka yang bernama Kayafas, mereka katakan bahwa kedudukannya terguncang sejak munculnya Isa Al-Masih. Sebab memang kedatangan Al-Masih terang-terang mengajak orang Yahudi supaya kembali kepada hukum Taurat yang sejati, yang setitik pun tidak boleh diubah. Sedang di waktu itu, agama ajaran Musa hanya tinggal menjadi buah bibir saja. Agama tinggal mempertahankan yang tertulis, tetapi tidak memperhatikan isi dan maksud. Pernah orang Yahudi membawa seorang perempuan yang dituduh berbuat zina ke hadapan Al-Masih, lalu diminta kepadanya supaya dia menentukan hukum kepada perempuan itu menurut Taurat. Siapapun yang ada pada waktu itu sudah tahu bahwa hukuman perempuan berzina itu menurut Taurat ialah dirajam dengan batu sampai mati. Mereka minta dijalankan hukum itu ketika itu juga. Lalu Nabi Isa menjawab bahwa hukum itu memang patut dijalankan, tetapi orang yang akan melakukan hukuman itu hendaklah orang yang tidak pernah berbuat satu dosa pun. Akhirnya perempuan itu tidak jadi dihukum, karena tidak ada di antara yang hadir itu yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Satu kali pernah beliau dipancing-pancing tentang bayaran pajak kepada Kaisar Romawi. Wajibkah dibayar atau tidak? Beliau tahu bahwa beliau sedang dipancing. Kalau ada perkataan beliau yang akan menunjukkan tantangan kepada pemerintah yang berkuasa. Tetapi beliau jawab, berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar dan berikan pula hak Allah kepada Allah. Sebab itu usaha untuk menjerumuskan beliau tidaklah berhasil. Tidak ada jalan lain melainkan tinggal satu, yaitu memfitnahkannya kepada yang berkuasa. Mereka datang menjilat Pilatus dan Herodus, menuduh Isa hendak jadi raja Yahudi, dan beliau dituduh mengacaukan masyarakat Yahudi. Mereka usulkan supaya Al-Masih dihukum. Hukumnya ialah salib. Di dalam Injil sendiri dibayangkan bahwa Pilatus simpati kepada Al-Masih. Beliau memandang tidak ada kesalahannya yang patut dihukum, tetapi kaum Yahudi tetap mengemukakan alasan-alasan yang dicari-cari supaya hukuman itu dijalankan. Artinya agar mereka diberi izin melakukan hukuman itu terhadap Isa Al-Masih. Mereka telah haus darah setelah maksud mereka memfitnah Yahya dan Zakaria dahulu berhasil. Tetapi setelah maksud ini hendak dilakukan pula kepada Isa Al-Masih, meskipun segala sesuatunya telah diatur. Namun Al-Masih disematkan Allah. Beliau diangkatkan dari tempat itu dan dibawa kepada tempat yang lebih selamat. Sedangkan kepada manusia biasa, sebagaimana Jenderal Abdul Haris Nasution, Allah dapat mengangkatnya dari bahaya akan dibunuh komunis pada 30 September 1965. Betapa lagi terhadap seorang nabi yang besar, Isa Al-Masih. Lantaran itu, pendakwaan orang Yahudi
bahwa mereka telah berhasil membunuh Al-Masih adalah semata-mata hanya buat memuaskan hati mereka saja, tidak mempunyai fakta dan bukti yang terang dan nyata. Apabila orang Islam membaca dan memahamkan ayat ini, bertambahlah hormat mereka kepada Nabi Allah Isa anak Maryam, karena kelepasan beliau dari kepungan orang-orang yang disuruh menangkapnya itu benar-benar suatu mukjizat. Bila membaca ayat itu, orang-orang Islam teringat akan mukjizat Nabi Ibrahim, walaupun api telah dinyalakan dan beliau telah dilemparkan ke dalam api nyala itu, namun beliau tidak mati terbakar, tetapi dikeluarkan Allah dengan selamat. Dan bila membaca riwayat itu, orang Islam teringat Nabi Yunus, walaupun beliau telah ditelan oleh ikan paus yang besar sampai 3 hari lamanya dalam perut ikan, namun beliau diangkat Allah juga dari dalam bahaya itu dan keluar dengan selamat. Bila membaca ayat ini, orang pun teringat akan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rumahnya telah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, berpuluh orang banyaknya, namun beliau diangkat Allah juga dengan selamat dari tempat itu sehingga lepas dari kepungan. Demikian juga ketika beliau bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Sur. Meskipun musuh-musuh itu telah mengelilingi tempat persembunyian itu, sehingga kalau mereka menekur saja sedikit, akan kelihatan beliau oleh mereka. Bahkan kaki-kaki mereka kelihatan oleh Rasul. Namun beliau selamat juga terlepas dari kepungan itu. Demikianlah orang Islam memikirkan tentang maksud jahat penyaliban Isa Al-Masih setelah disebutkan dalam ayat-ayat itu di dalam Al-Quran. Tetapi orang Kristen tidak mau terima kalau Nabi Isa tidak dikatakan mati di atas kayu, rukun agama yang pertama, sehingga barang siapa yang tidak mau beriman, tidak mau percaya bahwa Nabi Isa disalib, maka orang itu terhitung orang yang sesat jalan dan di akhirat kelak akan binasa masuk neraka. Dan barang siapa yang menerima kepercayaan itu sebagaimana yang telah digariskan oleh gereja, orang itulah yang akan selamat, yang akan mencapai kerajaan Allah yang di surga bersama Yesus dan Rasul-Rasul dan orang-orang suci. Lantaran itu amat beratlah mereka rasa apabila Al-Quran menafikan tersalibnya Al-Masih. Lantaran menafikan salib itu, maka Al-Quran adalah satu kitab yang palsu dan agama Islam adalah agama orang jahat, orang pandir dan orang goblok. Dan orang Islam itu masih dihitung belum beragama, belum beradab, masih biadab. Oleh sebab itu umat Islam itu wajib diajar dan dididik kembali, walaupun dengan kekerasan, sampai dia mengaku bahwa Isa Al-Masih memang naik tiang salib dan mati di atasnya. Untuk menginsafkan ini, kalau perlu diadakan perang salib sebagaimana terjadi pada abad-abad ke-11 sampai 13 Masehi, abad ke-5 sampai ke-7 Hijriah, atau dengan menjajah negeri-negeri Islam setelah perang salib gelombang pertama itu gagal dan kalah, atau melanjutkan dengan perang salib modern setelah negeri-negeri Islam itu dapat membebaskan diri dari penjajahan barat. Dalam penutup Kongres Misi Kristen di Lucknow pada tahun 1911 telah diucapkan satu doa Kristen. Ya Tuhan, yang kepadamu dunia Islam sujud 5 kali sehari dengan khusyuk, lihatlah dengan rasa kasih sayang kepada bangsa-bangsa yang beragama Islam itu. Berilah mereka keselamatan dengan perantaraan Tuhan Yesus. Amin.